Pada titik ini, aku perlahan memasuki ruangan dan melihatnya meneriaki putri kesayangannya. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang boleh memasuki ruangan ini tanpa izinku. Aku pura-pura tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat itu, dan buru-buru meletakkan nampan teh di atas meja. Tuan, Nyonya menyuruh aku membawakan teh untuk kalian. Kalian berdua, keluar sekarang! Lily memelototiku dengan marah dan berjalan keluar. Itu benar baginya karena mencoba membuatku mendapat masalah. Sungguh gila betapa cepatnya waktu berlalu. Hari terakhir casting sudah tinggal besok. Aku begadang untuk berlatih lagi. Ketika tiba-tiba Lily masuk dan merobek naskahku. Aku melarangmu mengikuti audisi untuk peran ini. Bagaimanapun itu akan menjadi milikku. Jadi menyerah saja dan selamatkan dirimu dari penghinaan. Apa yang harus dilakukan dengan gadis tukang delusi ini? Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi untuk bersiap-siap. Ketika aku hendak membuka pintu, pintu itu tidak mau bergerak. Oh tidak, itu dikunci dari luar. Lily pasti berada di balik ini. Aku membuka jendela dan mengintip ke bawah. Tidak terlalu tinggi, jadi aku mengikat bajuku menjadi tali untuk turun. Namun di tengah perjalanan, sebuah baju tiba-tiba robek dan aku terjatuh. Kepelukan seseorang. Aku bergegas berdiri dan berbalik untuk melihat. Jack? Dia menggosok lengannya sambil mengerutkan kening ke arahku. Kamu suka jatuh ke pelukanku, kan? Aku sedang terburu-buru, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku mengambil tasku dan hendak pergi ketika sebuah ide muncul di benakku. Bisakah kamu segera mengantarku ke studio? Jack sedikit terkejut pada awalnya. Tapi akhirnya dia setuju. Aku bertransformasi saat berada di dalam mobil. Aku melepas wig dan lensa kontak berwarna coklat, merias wajah. Dan voila, Jenny yang cantik telah kembali. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapku karena terkejut. Kamu? Apa yang terjadi? Tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kami sudah sampai di studio. Aku melompat keluar dari mobil dan bergegas masuk untuk mengikuti audisi. Sutradara memanggil namaku tepat pada saat aku memasuki lokasi syuting. Aku segera mendapatkan kembali ketenanganku. Dan melangkah ke panggung di mana Bu Sharma sudah menunggu. Aku berkata pada diriku sendiri aku tidak akan membiarkan dia membuatku bingung kali ini. Benar saja, dia mencoba mengusirku dengan mengubah situasi dan dialog. Tapi aku mengambil inspirasi dari masa-masa sulitku menjadi pembantu Lily dan menunjukkan sepenuh hati. Ketika aku selesai, seluruh set film mulai bertepuk tangan. Beberapa di antaranya bahkan berlinang air mata, yang membuatku meledak dalam kebahagiaan. Setelah berdiskusi beberapa saat, sutradara berdiri dan hendak mengumumkan hasilnya. Ketika Lily tiba-tiba muncul. Dia menyalakan proyektor dan meminta semua orang untuk menonton video penting. Apakah dia mencoba mengungkapku sekarang? Tapi, itu adalah video Bu Sharma yang berbicara dengan sutradara. Jenny Sinclair adalah putriku. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Mohon terima permintaanku. Ya ampun. Jadi, rumor ibuku menjadi aktris terkenal itu benar adanya. Bu Sharma lah yang lebih memilih karirnya daripada aku. Aku berlutut dan menatap Bu Sharma, yang matanya penuh rasa bersalah. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan video. Telingaku berdenging mendengar ribuan pertanyaan berdengung. Tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, sebuah tangan menarikku keluar dari kerumunan. Itu Jack. Dia memakaikan jaketnya padaku dan kemudian diam-diam membawaku ke mobil. Jack berkendara selama 1 jam ke pantai yang sepi. Kami berdua duduk di pasir dan menatap laut. Tiba-tiba, Jack berbalik menghadapku dan meraih tanganku. Jika kamu memutuskan untuk menjadi seorang aktris, menghadapi reaksi publik atas sebuah rumor, entah itu benar atau tidak bisa dihindari. Tidak peduli apa kata semua orang, kamu harus tetap jujur pada diri sendiri dan percaya pada hal-hal benar yang sudah kamu lakukan. Aku tersenyum tipis ke arah Jack. Ternyata di balik image bad boy yang memalukan ini, sebenarnya ada seorang pria pemberani yang telah melalui banyak hal di industri yang sulit ini. Jack membawaku pulang setelah matahari terbenam, dan begitu aku sampai di teras depan, aku mendengar pertengkaran. Jadi perlahan-lahan aku membuka pintu, menutup telinga, dan dengan lembut mengintip ke ruang tamu. Ya Tuhan, Bu Sharma di sini. Kenapa kamu meninggalkannya selama 18 tahun lalu kembali lagi dan mengacaukan segalanya seperti itu? Kamu tahu betul kenapa aku tidak melakukan hal seperti itu. Kaulah yang mencegahku menemuinya. Aku selalu memperhatikan Jenny dari jauh. Tidak ada satupun foto dirinya yang tidak aku simpan.
Jika kamu mencintainya, kenapa kamu menyeretnya ke dunia akting? Kamu mau dia menjalani kehidupan yang menyesakan, selalu diawasi ribuan orang, tidak memiliki satu hari pun kebebasan sepertimu? Sementara itu aku bisa memberinya kehidupan yang nyaman dan bebas dari tekanan. Aku juga tidak ingin dia menjadi aktris. Akulah yang meminta sutradara untuk tidak memberinya peran utama. Aku juga ingin dia memiliki kehidupan yang damai. Jadi aku telah mencoba segala upaya untuk membuatnya gagal dalam casting. Luar biasa. Jadi itu kenyataannya? Ayah, kenapa kamu menyembunyikan ibu dariku? Tahukah kamu betapa menyebalkannya tidak memiliki seorang ibu? Jenny, kenapa kamu ada di sini? Hanya, dengarkan aku. Aku tidak ingin mendengar apapun. Jenny, izinkan aku menjelaskan. Bu Sharma, acting adalah hal yang paling aku suka. Kamu meninggalkanku untuk mengejar passionmu. Tapi sekarang kamu ingin melarang passionku? Konyol sekali. Kalian berdua terus mengatakan kalian melakukan yang terbaik untukku. Tapi pernahkah kalian bertanya bagaimana perasaanku? Aku benci kalian berdua. Aku berlari ke kamarku, membanting pintu, lalu menangis hingga aku tertidur. Ketika aku bangun, aku melihat banyak notifikasi di ponselku. Ternyata, Bu Sharma melakukan siaran langsung dan mempublikasikan cerita dari sisinya. Artikel itu memperlihatkan ruangan yang penuh dengan foto-fotoku dari bayi hingga dewasa. Dia berbicara tentang bagaimana ketika dia menceraikan ayahku, meskipun dia sangat mencintaiku. Dia pikir ayah akan mampu memberiku kehidupan yang lebih baik, sehingga dia memberinya hak asuh penuh. Jadi, ternyata aku punya ibu seorang aktris terkenal, dan dia memang mencintaiku. Aku kira itu pasti berat bagi ibu, dan dia pasti sangat menderita juga. Melihat foto-foto masa kecilku yang disimpannya, air mataku mengalir deras. Saat itu, pembantuku bergegas masuk. Nona, selamat! Mereka memilihmu. Pelayan itu menunjukkan kepadaku layar ponsel. Di depanku ada sebuah artikel berjudul Jenny Sinclair dipilih sebagai pemeran utama wanita The Servant. Aku menggosok mataku karena tidak percaya. Ini nyata, kan? Ini nyata, Nona. Lihat, bahkan klip castingmu telah mencapai jutaan like. Dan komentarnya penuh dengan pujian atas metode aktingmu. Semua orang mendukungmu. Aku melompat dan memeluk pembantuku. Air mata mengalir di wajahku. Akhirnya, mimpiku tercapai. Jadi, bagaimana sekarang? Seperti yang kalian lihat, aku berhasil. Ini adalah pemutaran perdana film tersebut. Aku di sini bersama ibu. Dia menemaniku di lokasi syuting dan mengajariku banyak hal. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar melingkari pinggangku dari belakang. Itu adalah Jack. Dia selalu bersikap manis seperti itu. Kami bertiga berpose untuk foto dan menyapa penggemar kami. Media akhir-akhir ini terus mengirimku bersama Jack. Mereka bilang kami adalah kasus romansa di layar yang berubah menjadi kekasih di kehidupan nyata. Tapi, kurang tepat. Mengingat kami sudah jatuh cinta bahkan sebelum syuting dimulai. Oh, orang di sana itu, apakah itu benar-benar ayahku? Ya ampun, hari ini memang hari paling bahagia dalam hidupku. Mendapatkan dukungan ayah terhadap passionku seperti ini sangat berarti bagiku. Aku sedang dalam perjalanan untuk menjadi aktris hebat seperti ibuku. Atau, siapa tahu, mungkin lebih baik lagi.